Dan hari ini kita akan berkumpul untuk menjelajahi topik yang sangat menarik, yaitu webinar gratis peluang karir Network Engineering. Kita akan menyelami seluk-beluk profesi ini dari tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan hingga prospek gaji dan jalur karir yang menanti. Di akhir webinar, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apakah karir Network Engineering tepat untuk Anda. Sebelumnya, saya mulai. Mohon izin untuk menginformasikan terlebih dahulu terkait timeline kegiatan webinar kali ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi narasumber, yang kedua, tanya jawab untuk pertanyaan dan diskusi. Silakan gunakan fitur chat atau tanya jawab sesi Q&A yang kami sediakan ya, teman-teman. Yang ketiga, yaitu sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kita di hari ini. Yang keempat, penutupan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung lanjut dan masuk ke dalam sesi utama acara inti kita, yaitu sesi yang akan dibawakan oleh narasumber dari seorang praktisi yang berpengalaman di bidang pakar network engineering. Saya dengan senang hati memperkenalkan narasumber kita. Mari kita sambut bersama dan saya persilakan kepada pembicara Bapak Ilham Wahyudi Siadi, MKOM, dengan hangat dan penuh hormat, waktu dan rumsum saya persilakan. Selamat sore Pak Ilham. Sore, suara saya terdengar tidak ya? Sudah Pak. Gimana Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Lama nggak bersua nih Pak. Oke, baik. Pak Ilham, mohon izin. Silakan. Izin Mbak, ini langsung saja ya? Iya, boleh. Oke, siap. Bisa di share screen ya? Oke, baik. Oke. Izin Mbak, belum bisa share screen. Oh, oke, baik. Sebentar ya, Mas Ilham. Oke, baik. Mas Ilham, silakan. Apakah sudah bisa? Sudah, sudah. Oke, Alhamdulillah. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Kalau sekarang sudah terlihat belum? Aman-aman. Sudah secara full screen ya Mbak ya? Sudah. Oke, baik. Ya, baik. Mungkin bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nabila ya. Izin teman-teman, di sini saya mungkin perkenalkan ya, nama saya Muhyiddin Syadi. Di sini saya mau coba sharing nih sama teman-teman nih, sharing mengenai peluang karir di network engineer. Ya, mungkin ini sedikit teman-teman data diri saya ya. Mungkin kan pastinya banyak ya pepatah-pepatah ya, ya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya mendengarnya ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Izin di sini saya memperkenalkan diri saya ya teman-teman. Nama saya Alam Wahidi Syadi MKOM ya. Alhamdulillah sudah resmi MKOM per tahun kemarin. Gitu. Jadi sudah selesai beasiswa S2 saya. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, teman-teman di sini saya pernah menjadi tenaga pendidik ya atau guru mungkin terkenalnya, terus juga pernah menjadi asesor, pernah menjadi trainer di beberapa tempat, serta menjadi instruktur juga sih di beberapa tempat ya. Terakhir itu menjadi instruktur untuk program MPCNA di level dosen di Universitas Pamulang.
Nah, untuk pengalaman proyek sendiri, di sini saya sebagai narasumber literasi digital dengan pihak Kominfo, terus juga eh, pernah menjadi ya tim penyusun soal. Alhamdulillah terakhir itu di tahun ini di 2024 bulan Juni kemarin ya. Itu menjadi tim penyusun soal serta juri untuk LKS tingkat SMK di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mata lombanya kebetulan di fiber optik ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi nih yang emang sudah terbiasa di network engineer. Saya juga pernah menjadi instruktur juga teman-teman, dan seperti mentor dalam program MSIB. Nah kebetulan di network engineering juga gitu. Nah, untuk sertifikasi pendukung, nah ini mungkin izin ya saya cantumkan sertifikasi pendukung di sini. Nanti kenapa sih kok saya cantumkan sertifikasi di sini gitu? Bukannya sombong atau gimana? Nanti saya kasih tahu dan saya jelaskan di awal kenapa sih sertifikasi pendukung itu harus banget kita sampaikan. Nah, di sini alhamdulillah untuk sertifikasi pendukung sendiri ya, untuk skala internasionalnya alhamdulillah saya sudah punya Mikrotik, Cisco, Cyber Security ya, CSCU atau MOS ya, Microsoft Office Specialist, serta untuk level nasionalnya itu yang BNSP. Nah, izin teman-teman di sini juga ada email saya, boleh kalau memang kita mau diskusi lebih lanjut ya. Ada di connect@ilham@gmail.com, serta ada juga LinkedIn saya nih teman-teman. Siapa tahu teman-teman di sini mau connect ya, kita mau silaturahmi di LinkedIn gitu kan. Pastinya pas banget nih buat teman-teman yang memang lagi nyari peluang karir yang cemerlang di network engineer. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kan kita fokusnya di network engineer ya teman-teman. Nah, di sini eh, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira emangnya apaan sih network engineer itu? Ada yang tahu nggak sih network engineer itu sebenarnya apa? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa ya. Boleh. Mungkin raise hand atau via chat boleh. Yang mau menjawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebenarnya yang saya hormati Pak Ilham Wahyudi Siadi. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozali. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, bahwasanya network engineering itu rekayasa jaringan. Menurut saya itu ya Pak, menurut pengetahuan dari informasi yang saya dapatkan sebelum bergabung di Zoom ini, yaitu seperti bidang teknik yang berfokus pada desain, implementasi, pemeliharaan, dan optimalisasi dalam jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya tujuan utama dari apa itu namanya network engineering yaitu memastikan jaringan berfungsi secara efisien, aman, dan andal untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data. Jadi kita dalam belajar, dalam mencari peluang karir kita untuk memastikan bahwasanya karir kita ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan teknologi dan komunikasi, serta tugas-tugas utamanya seperti ruang lingkup yaitu jaringan area lokal atau LAN itu kita manfaatkan untuk bisa memajukan karir kita, seperti jaringan area luas seperti WAN, dan seperti jaringan seluler, jaringan cloud, dan jaringan Internet of Things atau IoT gitu kalau nggak salah. Dan tugas-tugas utamanya seperti merancang topologi jaringan, mengonfigurasi perangkat, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya minta maaf, itulah jawaban dari saya pada pertanyaan dari Pak Ilham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah udah dijelasin ya. Ini kayaknya kita materinya udah selesai nih, udah dijelasin semua nih. Finish ya, Nah, Mas. iya, udah selesai nih, udah. Terima kasih banyak loh.
Terima kasih Mas banyak Ahmad tadi Ghazali. Mas Ahmad Rozali ya. Terima kasih banyak udah Mantap, mantap. dibantu dijelasin ya. Mungkin izin ya meluruskan sedikit. Jawabannya sangat-sangat benar ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain. Jadi maksud saya kenapa sih kok saya pertanyakan dulu itu ya? Karena memang kan di sini kita peluang network engineer ya. Jadi kita harus satu persepsi dulu nih tentang network engineer gitu. Jadi jangan sampai nanti saya sudah sampai slide terakhir tapi teman-teman masih belum sama nih konsepnya tentang si network engineer. Ya, tadi yang disampaikan cukup benar ya dan cukup detail. Jadi memang seorang network engineer adalah ahli teknologi ya, informasi yang memang berperan dalam banyak teman-teman dalam mendesain, membangun, mengimplementasikan, mengelola, ya kan. Terus memecahkan masalah juga ketika terjadi masalah, ya kan. Terus yang paling penting adalah network engineer adalah harus mampu memastikan jaringan tersebut berjalan dengan lancar, handal, dan aman pastinya. Yang paling penting ya teman-teman, harus benar-benar aman. Nah, untuk jaringannya sendiri apa aja sih? Yang tadi ya, jaringannya tetap yang paling dasar adalah jaringan LAN, MAN, dan WAN gitu ya. Jadi koneksi di lokalnya harus bagus, aman, dan koneksi ke publiknya pun harus bagus, harus aman. Jadi yang memang harus bisa membatasi, memfirewall, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman untuk network engineer itu sendiri. Nah, kenapa sih webinar ini ada ya teman-teman ya? Karena memang yang pertama teman-teman, permintaan yang tinggi terhadap network engineer teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya, dan pastinya teman-teman pun tahu ya, permintaan terhadap network engineer itu tinggi banget teman-teman ya. Hampir semua industri teman-teman itu butuh banget yang namanya jaringan yang stabil ya, dalam hal untuk jaringan yang stabil dan handal untuk beroperasi gitu. Nah, sekarang banyak banget kayak yang terutama ya contohnya di bidang TIK pastinya ya, di keuangan, manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Ya mungkin dulu kita ngiranya kalau network engineer itu pastinya ya kerja di kantor-kantor dan lain-lain. Nah, tapi sekarang teman-teman seiring perkembangannya zaman ya, mungkin teman-teman di sini pasti pada punya TikTok semua ya, sosial media nomor satu saat ini ya, TikTok tidak bisa kita pungkiri. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman di TikTok sendiri itu sekarang jual baju itu live ya kan, jual kerupuk kulit teman-teman itu live, jual tahu itu live, jual apapun teman-teman ada sekarang malah yang cek kodam ya teman-teman. Itu kan benar-benar nunjukin bahwa memang sekarang network engine itu benar-benar berada di semua lapisan teman-teman. Ya, jadi teman-teman ketika terutama ya yang udah menyelesaikan pendidikannya di network engineer, ini pasti banyak banget nih permintaan-permintaan gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa ngeremehin nih sekarang kayak di pabrik tahu atau di tempat apapun pasti butuh banget yang namanya network engineer teman-teman ya. Sampai terakhir saya teman-teman izin saya sharing juga. Terakhir itu saya pernah ada project revitalisasi teman-teman itu di satu kantor di daerah Bekasi. So kalau teman-teman mau tahu satu kantor itu isinya ya satu lantai itu disekat-sekat dan isinya semuanya orang live ya, semuanya orang live dari izin ya saya sebut ya, izin dari live dari Shopee, dari TikTok ya, dari YouTube, dari Shopee Live dan lain-lain gitu. Jadi semuanya itu isinya orang-orang live. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang kita nggak nyangka ya dulunya bakal ada pekerjaan itu, dan pastinya untuk mendukung live itu berjalan dengan lancar, live itu tidak tersendat-sendat ya kan, pastinya harus ada network engineer yang handal di sana gitu kan. Pastinya kan yang punya perusahaan mau tahu ya harus bisa live dengan kondisi yang stabil ya, tidak boleh patah-patah, tidak boleh istilahnya buram dan lain-lain. Nah, maka peran kita di situ hadir teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan nih bahwa network engineer harus kerja di tempat IT, tempat di ISP, tempat di keamanan cyber dan lain enggak teman-teman ya. Jadi banyak banget peluang-peluang yang memang sangat-sangat terbuka untuk seorang network engineer ya teman-teman. Nah, terus, nah ini gaji teman-teman nih. Tadi udah disinggung juga nih sama Mbak Nabila nih, gaji yang sangat menarik ya teman-teman. Di sini ini berdasarkan survei ya teman-teman, itu gaji rata-rata tahunan ya teman-teman ini bisa mencapai 567 juta teman-teman per tahun. Ya, tapi izin teman-teman di sini saya tambahkan not tergantung pada pengalaman, sertifikasi, lokasi dan keahlian ya. Pastinya ya mungkin teman-teman tahu lah ya.
yang memang tenaga IT yang memang udah eh, bisa disebut pakar lah atau ahlinya atau bahkan konsultan itu kan memang gajinya sudah sangat-sangat fantastis dan pastinya mereka tidak bekerja di satu tempat. Ya, pastinya mereka entah mereka punya perusahaan dan kerja di tempat orang atau mereka memang bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Dan itu wajar banget teman-teman, wajar ya. Jadi sekali lagi itu wajar seorang network engineer itu bekerja di berbagai tempat atau di banyak tempat secara sekaligus gitu. Jadi jangan jangan asing lagi teman-teman kayak udah ngelamar di satu tempat, udah nggak boleh kerja di tempat lain. Jangan teman-teman, kita harus memperluas network ya. Pekerjaan kita aja namanya network. Jadi kita harus benar-benar bisa memperluas network kita ya teman-teman. Jadi bisa banget kok kerja di beberapa tempat sekaligus karena kan memang sekarang zamannya udah serba digital ya. Pekerjaan-pekerjaan bisa kita remote dari jarak jauh teman-teman pastinya. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, ini ada beberapa ya. Di sini ada beberapa yang memang jenjang karir di network engineer ya. Di sini ada beberapa, hanya sedikit yang saya rangkum teman-teman. Di sini yang pertama ada network administrator teman-teman ya, bertanggung jawab untuk sebentar teman-teman ketutup. Untuk mengoperasi dan memelihara jaringan komputer ya. Pastinya teman-teman paham ya, network engineer itu ya mereka yang tadi ya harus bisa membuat jaringannya jadi lebih stabil dan tentunya aman ya dengan pemeliharaan atau maintenance secara berkala. Terus ada network engineer ya, merancang, mengimplementasi dan mengoptimalisasi ya. Jadi merancang di sini ya bisa jadi kita itu membuat jaringan baru teman-teman. Jadi jaringan baru itu bukan berarti tiba-tiba langsung jadi jaringan main tarik-tarik kabel aja main buat wifi aja enggak teman-teman. Tapi tetap harus kita rancang ya, tetap harus kita susun, tetap harus kita survei kebutuhannya gitu ya. Contohnya nih teman-teman di sini merancang di sini adalah kayak misal teman-teman nanti ini bekerja jadi seorang network engineer di satu perusahaan. Satu perusahaan itu mereka mempunyai contoh ya, ini mempunyai 3 divisi teman-teman. Di sana izin ada divisi office boy, ada divisi IT, sama ada divisi office ya atau admin lah. Nah, itu kan kita nggak bisa menyamaratakan koneksi untuk ketiga divisi tersebut, teman-teman. Ya, jadi kayak kita nggak mungkin lah ngasih bandwidth yang terlalu besar ke divisi office boy, misal. Ya, divisi IT kita samakan dengan divisi office boy itu kan nggak mungkin, karena memang divisi IT ini kan konektibilitasnya cukup tinggi ya. Jadi memang membutuhkan bandwidth yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, untuk office boy bukan berarti nggak ada, boleh banget diadain, tapi ya mungkin tidak terlalu besar. Hanya sebatas misal ya normal 10 mega atau 20 mega itu sudah sangat-sangat cukup gitu. Yang penting untuk sosial media, untuk browsing, untuk komunikasi itu berjalan dengan stabil gitu ya teman-teman. Nah, itu fungsinya dari merancang serta mengimplementasikan. Jadi menerapkannya juga harus benar-benar bagus. Serta yang terakhir adalah mengoptimalisasikan. Jadi jangan sampai ada satu divisi yang sudah tidak digunakan namun bandwidthnya masih diarahkan gitu kan. Jadi harus benar-benar optimalisasi, harus benar-benar baik gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada network security engineer ya teman-teman. Di sini ya bertanggung jawab untuk mengamankan jaringan dari ancaman internal dan eksternal. Nah, di sini pastinya teman-teman udah tahu ya dari namanya aja security ya, security atau keamanan lah ya. Jadi memang jaringan yang kita buat ini harus banget teman-teman, harus banget aman ya. Aman di sini gimana sih ya? Contoh lah hal-hal yang sangat-sangat mungkin kita udah lihat ya yang kemarin sempat fenomenal ya mengenai server Indonesia kita dihack dan lain-lain diserang dan lain-lain. Tentunya kan pasti network engineer kita tuh pasti merasa tertampar gitu ya karena memang SDM kita yang sangat unggul harusnya bisa mengatasi itu gitu ya. Jadi eh, boleh banget nih teman-teman bisa jadi salah satu. Makanya kenapa banyak banget sekarang sertifikasi khusus banget di cyber security ya. Karena memang security engineer itu penting banget. Bahkan dia menjadi satu job desk tersendiri teman-teman. Satu pekerjaan tersendiri. Nah biasanya kalau udah main security dia udah nggak main lagi tuh.
yang dasar-dasar karena memang dia fokusnya di security gitu. Terus yang terakhir teman-teman ada sistem engineer. Nah ini yang sama ya sebenarnya merancang, mengimplementasi dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget sih teman-teman kayak mungkin sekarang ada lagi ya muncul drafter ya kan, ada network design ya kan teman-teman. Terus ada apa lagi pokoknya banyak banget teman-teman. Network engineer ini memang banyak banget menghasilkan cabang-cabang pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Karena memang tadi ya permintaannya itu sangat-sangat luas tergantung kita nih bisa nggak mengoptimalisasi permintaan-permintaan tersebut gitu teman-teman. Nah, izin saya next. Nah, ini tadi selain yang 4 tadi ya teman-teman, yang utama ada juga nih untuk engineer-engineer yang memang berpengalaman teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah memang bergelut di network engineer udah cukup lama atau memang masih baru, boleh banget nih coba. Yang pertama ini adalah bekerja di bidang penelitian dan pengembangan jaringan teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ini kayak research lah ya, R&D ya. Nah, jadi kalian teman-teman juga bisa banget nih melakukan penelitian dan pengembangan. Ya, boleh banget menciptakan teknologi-teknologi baru di bidang jaringan. Nah, selanjutnya, nah ini yang cukup bagus ya, membuka layanan maintenance, project dan instalasi revitalisasi. Ya, ini mungkin teman-teman kenalnya teknisi nih, teknisi gitu kan. Nah, ini boleh banget tim troubleshoot dan lain-lain ya. Jadi lebih ke arah lapangan teman-teman. Nah, ini boleh banget nih. Sekarang kan kita kayak tahu ya teman-teman, pasti setiap kantor, bahkan setiap sekolah itu kan pasti mempunyai komputer banyak ya teman-teman. Sekolah sekarang SD aja pakai komputer dan ada wifi-nya pastinya. Nah, ini kalian teman-teman boleh banget nih membuka jasa maintenance. Ya kan? Nah, sekarang kan teman-teman pasti paham lah ya ketika WiFi itu kan nyala selama 24 jam ya teman-teman. Walaupun dia memang biasa standby, tetap aja teman-teman ada butuh waktu buat mereka ini merestart, butuh waktu buat perangkat ini nih eh, apa ya istilahnya ngeslip lah dan lain-lain gitu atau istirahat lah gitu. Makanya kenapa di beberapa tempat itu ada yang memang perangkatnya itu diganti secara berkala, tidak harus menunggu rusak atau error itu sudah harus diganti. Nah, itu jadi namanya maintenance. Terus ada revitalisasi. Nah, ini yang penting banget sih sekarang-sekarang nih. Ya kan apalagi dunia fiber optik ya, teman-teman fiber optik ini udah mulai masuk-masuk ke SMK teman-teman. Ya, mungkin kalau dulu hanya di dunia perkuliahan, nah sekarang fiber optik ini udah mulai masuk ke dunia-dunia SMK gitu. Jadi jaringan-jaringan sekarang ya kan pastinya fiber optik udah sangat-sangat lebih baik ya. Bahkan teknologi wireless pun dikalahkan dengan si fiber optik ini gitu kan dari sisi kecepatan dan budgeting ya atau harga. Nah, selanjutnya nah, ini juga boleh banget nih teman-teman kalau teman-teman ngerasa ilmunya udah luber-luber lah istilahnya lah. Atau teman-teman mempunyai jiwa yang emang hobi sharing ya. Nah, ini boleh banget nih teman-teman mengajar di universitas atau institusi pendidikan lainnya ya. Institusi pendidikan di sini ya mungkin kalian yang kayak dilakukan sama si NF ini nih, Nurul NF Academy ini nih, mereka membuat webinar yang memang bisa mengedukasi teman-teman yang memang butuh dibuka nih gitu. Nah, yang terakhir nih teman-teman boleh banget ini parah ini. Memulai bisnis sebagai konsultan jaringan atau penyedia layanan IT. Nah, kalau tadi teman-teman kerja sama orang lain, nah di sini kalian juga bisa membuka lapangan pekerjaan sama halnya kayak tadi eh, layanan maintenance ya gitu. Jadi bisa banget nih teman-teman membuka jasa ya contohnya ya mungkin teman-teman paham lah ya yang masih sangat-sangat musuh terbesar para ISP lah ya itu seperti RT/RW-net ya atau toko-toko komputer, jasa servis dan lain-lain gitu atau mungkin jasa konsultan IT gitu. Itu boleh banget teman-teman dan sangat-sangat dibutuhkan teman-teman gitu ya. Terus masih banyak sih teman-teman ya. Kayak mungkin kalau teman-teman pernah tahu ISP ya, Internet Service Provider itu kan timnya banyak ya. Ada tim teknisi lapangan, tim troubleshoot ya kan, tim NOC dan lain-lain. Itu kan masing-masing pekerjaan itu juga bergerak di bidang network engineer teman-teman ya. Troubleshoot fiber optik ya kan, troubleshoot wireless dan lain-lain. Atau teknisi instalasi ya, pemasangan
modem ya ONT, pemasangan modem EPPON, GPON, XPON dan lain-lain itu kan merupakan bagian dari seorang network engineer gitu. Jadi banyak banget teman-teman peluangnya, apalagi ya sekarang ISP ini udah sangat-sangat apa ya, menjamur lah istilahnya ya. ISP ini udah sangat-sangat banyak teman-teman, ISP baru, ISP yang mungkin umurnya masih 1 tahun 2 tahun, namun kliennya ini udah tersebar di mana-mana gitu. Jadi teman-teman jangan ragu buat memulai itu gitu ya, boleh banget, dan harus berpikir secara jangka panjang sih teman-teman. Oke, kita next teman-teman. Nah, nih ada beberapa nih. Kalau tadi kan pekerjaan-pekerjaannya ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang memang keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan. Nah, tadi teman-teman udah sedikit dikasih tahu tentang gaji, tentang permintaan, serta tentang job desk-nya. Nah, selain itu juga ada nih teman-teman keterampilan yang dibutuhkan ya. Teman-teman juga harus prepare nih tentang hal ini nih. Yang pertama tuh ada soft skill teman-teman. Nah, ini yang paling penting ya. Mungkin teman-teman pasti udah paham banget lah ya tentang soft skill dan lain-lain. Nah, izin teman-teman saya jelaskan sedikit ya. Untuk soft skill ini memang sangat-sangat penting ya di dunia network engineer ya, terutama seperti kemampuan menganalisis, pemecahan masalah ya, seperti critical thinking ya kan. Ketika kalian mendapatkan eh, masalah ya, kalian harus bisa benar-benar berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Apalagi kan sekarang banyak ya pengguna-pengguna sosial media atau pengguna-pengguna internet yang memang usianya udah cukup tua ya, kayak misal ibu-ibu gitu yang mungkin kadang suka ketika kalian nih ketemu ibu yang komplain, wah kok wifi-nya error dan lain-lain, wifi-nya nge-lag nih, jaringannya jelek dan lain-lain ya. Padahal ketika kita cek wifi udah bener nih, udah stabil nih, ya kan? Ternyata memang ibu-ibu itu handphonenya yang bermasalah, ya handphonenya yang error atau handphonenya memang sudah terlalu berat gitu kan. Cuma kan nggak mungkin teman-teman kita bilang ini mah HP ibu jelek gitu kan, ya kan nggak mungkin, berarti kan mengecewakan pelanggan kita gitu. Kita harus bisa eh, menyampaikan dengan baik gitu, ibu izin eh, kita apa, aduh saya baca chat ini ada yang ngomong chat GPT, saya jadi salvo kan. Balik lagi teman-teman. Apa tadi ya ibu-ibu ya, kita harus bisa menyampaikan ya bahwa menjelaskan bahwa memang device ibu-ibu yang memang terkendala atau gawai ya, bahasa Indonesia itu kan gawai ya, gawai ibu-ibu yang memang terkendala. Terus juga kemampuan beradaptasi dengan teknologi teman-teman, teknologi yang baru dan cepat ya. Ini pastinya teman-teman udah pasti udah ngerasa ya teknologi yang sangat-sangat fantastis ya teman-teman. Mungkin teman-teman dulu ngelewatin ya proses-proses pandemi ya pastinya. Pandemi itu kan ya secara nggak langsung anak SD pun harus Zoom gitu kan. Dari SD sampai SMA, SMK, kuliahan, bahkan pekerjaan semuanya Zoom atau Google Meet ya, atau Cisco Webex dan lain-lain ya kan. Nah, itu kan membuat kita harus mulai membaca peluang-peluang dari perkembangan tersebut, teman-teman. Jadi ketika kayak contoh ya, teman-teman kayak kemarin saat pandemi, itu kan banyak masyarakat awam ya yang membutuhkan internet. Nah, kita bisa teman-teman membuka solusi ya. Contoh ya RT RW di sana yang sangat-sangat praktis dan cepat dalam proses ya kan. RT RW kita buka ya, kita mengambil sumber dari ISP yang memang kita bekerja sama pastinya teman-teman. Kadang memang RT RW ini banyak kontroversi ya teman-teman, banyak yang bilang ilegal 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 gitu, haram gitu karena nggak bayar pajak gitu ya, padahal ISP sekarang yang besar pun semua berawal dari RT RW-net gitu teman-teman, apalagi di dunia network engineer ya, RT RW-net adalah apa ya, jantungnya lah gitu. Nah tapi teman-teman untuk menyiasati itu ya mungkin kita bisa kerjasama ya dengan pihak ISP-nya gitu. Jadi kita menjadi reseller atau kita menjadi anak buah dari ISP tersebut gitu. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang memang sesuai prosedur. Atau mungkin juga boleh banget nih teman-teman buka dulu ya. Tadi RT/RW-net buka nyampe 10 klien misal, lalu kalian apa urus surat izinnya ya kan dan lain-lain gitu. Jadi itu boleh banget teman-teman. Jadi kita bisa melihat
peluang-peluang di saat teknologi baru dan cepat ini mulai berkembang gitu. Atau mungkin contohnya yang terbaru ya teman-teman, yang sangat-sangat booming ya, yang bikin gempar ISP. ISP itu kan produknya si Elon nih, Mas Elon nih kan ya. Kemarin Starlink ya teman-teman. Itu kan Masya Allah ya teman-teman ya. Di saat orang-orang lagi sibuk-sibuknya fiber optik, di saat orang-orang lagi sibuknya menciptakan wireless yang cepat dan lain-lain, tiba-tiba Mas Elon ngeluarin Starlink gitu kan, kayak aduh ini Mas Elon inovasinya kok kelewatan gitu. Jadi kita yang lagi giat-giatnya kayak udah semangat-semangatnya ketemu Mas Elon ngeluarin produk langsung down lagi, langsung jiper lagi. Nah, apalagi harganya juga mungkin kalau untuk industri ya itu cukup murah gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat lagi peluangnya dari situ teman-teman. Kita bisa manfaatkan dari sisi Starlink, dari sisi penjualan, dari sisi mungkin eh, apa ya istilahnya penjelasan tentang cara penggunanya atau edukasinya sih tentang Starlink itu. Jadi kita harus bisa melihat peluang-peluang tersebut gitu, atau kita menggunakan Starlink untuk jaringan backup, jaringan ini dan lain-lain. Gitu teman-teman. Terus juga ini soft skill yang terakhir nih pastinya teman-teman udah paham ya tentang manajemen waktu teman-teman. Nah, ini pastinya teman-teman juga pasti udah mungkin udah sering lah ya mendengar tentang disiplin, efisien waktu dan lain-lain. Mungkin ya teman-teman pastinya udah mempunyai bekal itu semua. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya adalah keterampilan teknis di sini teman-teman. Nah, teknis di sini ya mungkin dasar-dasar dari network engineer itu sendiri ya teman-teman ya. Walaupun nanti mungkin teman-teman mungkin udah ngerasa bisa ya di konfig mikrotik, konfig Cisco, konfig Juniper udah mulai handal, tetap teman-teman harus bisa, harus ingat eh, protokol-protokol dasar teman-teman ya dari teknologi TCP/IP, routing itu harus benar-benar menjadi fondasi yang cukup kuat. Ya, perangkat keras, perangkat lunak, yaitu juga tetap harus benar-benar mengikuti update dari perkembangan zaman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ini udah eh, jago nih mikrotik, jago Cisco, ketemu Juniper, enggak main Juniper gitu. Enggak boleh teman-teman, tetap harus bisa sedikit-sedikit paham tentang konfigurasi perangkat-perangkat terbaru yang memang sedang berkembang. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai keterampilan teknis ini kita hilangkan gitu. Jadi kita udah mulai sopan, soft skill kita udah bagus. Tapi ketika ditanya, ketika ketemu case, nah kita bingung nih. Ketika ketemu perangkat baru, kita bingung. Kita ketemu troubleshoot baru, kita bingung gitu. Jadi kita harus memang harus melakukan pondasi-pondasi di teknis itu cukup kuat. Nah, kita lanjut teman-teman di keterampilan interpersonal ya teman-teman. Nah, ini juga penting banget nih teman-teman ya. Ini mungkin lebih ke arah sisi komunikasi ya teman-teman ya. Komunikasi yang baik dan tertulis ya. Mungkin kadang teman-teman di sini ngerasa nggak sih kayak sebenarnya bisa loh ngonfig mikrotik, tapi teman-teman nggak bisa nih nyampeinnya gitu. Sebenarnya teman-teman tahu nih masalahnya ada di sini nih. Ini internet lemot karena ini loh, ini internet lemot karena ada penggunaan yang sebesar ini loh dan lain-lain. Karena kita terkendala dalam menyampaikannya. Nah, ini juga harus banget nih teman-teman latih gitu. Jadi ketika menemukan masalah, teman-teman bisa menyampaikan atau bisa menjelaskan masalah itu dengan bahasa yang mungkin diterima oleh semua orang gitu ya. Terus teman-teman juga harus bisa nih bekerja sama dengan tim, berkolaborasi dengan orang lain ya kan. Nah, teamwork lah istilahnya, mungkin udah pastinya udah familiar ya. Nah, teamwork di sini juga teman-teman jangan hanya sebatas bisa bekerja sama. Nah, teman-teman harus bisa nih yang namanya membackup ketika eh, ketika teman-teman ketika satu tim ini ada yang memang down atau ada satu tim yang memang hilang atau ada satu tim yang memang membuat kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kerjasama tim itu bukan hanya sebatas bisa kerja bareng, tapi ketika salah satu ada yang gugur, ini lepas gitu, ini berantakan gitu, enggak ya. Tapi benar-benar harus bisa membackup gitu ya. Istilahnya mah masalah tim atau itu mah ada di dapur gitu, dapurnya tim gitu. Jangan sampai orang-orang tahu tentang tim kita gitu. Nah, itu kalau udah mencapai level itu sih teman-teman udah bisa dikatakan sebagai leader tim juga sih gitu. Jadi harus banget bisa gitu. Jadi karena memang udah bukan zamannya lagi teman-teman yang namanya kita menyampaikan kekurangan atau kesalahan-kesalahan dari teman kita sendiri, itu udah bukan zamannya lagi teman-teman. Kita bahkan
bisa dianggap jauh lebih baik ketika kita memang bisa menutupi kesalahan-kesalahan dari teman-teman kita. Tadi ya teman-teman, di sini juga penting nih, ketika teman-teman pernah project bareng nih, misal pernah project bareng, nah kalian udah selesai nih, nah kalian please banget minta tolong banget teman-teman, jangan sampai teman-teman ini memutus silaturahmi sama sama orang tersebut gitu, karena memang nggak menutup kemungkinan teman-teman kita bakal dapat project lagi dari dia, nggak menutup kemungkinan kita bakal kerja bareng lagi sama dia gitu. Makanya penting banget yang namanya membangun komunikasi yang baik dengan orang yang lama atau orang yang memang pernah kerja bareng gitu. Jadi jangan sampai udah nggak project bareng, nggak temenan, udah nggak project bareng, selek dan gitu dan lain-lain. Memang di dunia network engineer ya memang harus seperti itu teman-teman, karena kan memang kita bersosialisasi dengan banyak orang ya kan gitu. Jadi kita memang harus bisa-bisa membuat pribadi yang dikenal baik atau bisa memperlakukan orang dengan baik, teman-teman. Gitu ya. Itu mungkin keterampilan yang dibutuhkan, teman-teman ya. Izin teman-teman, mungkin saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di akhir ya. Nah, ini teman-teman, selain keterampilan yang tadi harus banget teman-teman punya, nah ini juga penting banget nih teman-teman kalian punya sertifikasi, teman-teman. Ya, sertifikasi ini, aduh, insya Allah penting banget teman-teman. Makanya kenapa sih tadi eh, saya cantumkan di awal ya gitu ya. Mungkin bukan ngerasa sombong nih gitu, sok-sok nih mentang-mentang punya sertifikasi dicantumin. Enggak teman-teman. Itu adalah hal-hal yang memang bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa diri kita tuh bisa. Kita bisa meyakinkan bahwa kalian ini lagi ngomong sama orang yang tepat loh, dan lain itu termasuk ke dalam personal branding teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak ada orang sombong nyantumin prestasi itu, mereka itu sedang personal branding mereka sendiri gitu. Nah di sini saya mau sampaikan banget nih ke teman-teman nih, sertifikasi itu penting banget teman-teman ya. Sertifikasi internasional terutama ya. Di sini saya cantumkan ya beberapa ya, ada Mikrotik, ada Juniper ya, ada Cisco ya, ada CompTIA ya, ada Office juga, aplikasi Office spesialis ya. Mungkin ini yang dasar banget ya. Mungkin nah menyiasatinya gimana teman-teman? Nah, mungkin teman-teman tahu lah ya, harganya nih memang cukup eh, ya relevan lah ya. Mungkin kalau mungkin buat kalian yang mampu nih cukup murah. Memang mungkin beberapa kalangan mau mengatakan biaya sertifikasi ini cukup mahal ya. Bisa terbilang cukup mahal ya. Karena mungkin kayak Mikrotik sendiri ya, mungkin sekarang harga pasarannya udah sekitar 1,5 juta sampai 2 juta untuk MTCNA sendiri. Untuk Cisco pun sama ya, rata-rata semua udah di atas 1 juta sampai 1,5 juta teman-teman. Nah, kadang yang jadi masalah teman-teman, karena kan saya izin ya teman-teman sharing, karena kan saya pernah ngisi juga ya di beberapa tempat di kelas umum, mereka tuh kadang berpikir kayak takut teman-teman untuk ngikutin sertifikasi internasional ini. Takutnya tuh kenapa? Takut nggak lulus, karena kan ya memang ketika melakukan ujian nggak lulus ya hangus ya teman-teman ya. Mungkin ada second chance, itu mungkin ada di beberapa poin yang hampir nunjukin KKN gitu ya. Banyak nih dari teman-teman kita nih ngerasa takut gitu ya. Takut kalau nggak lulus nanti uangnya sayang kebuang sia-sia gitu, 1,5 juta itu bukan uang yang sedikit ya mungkin. Nah, maksud saya di sini teman-teman, mindset-mindset seperti itu minta tolong dihapus teman-teman ya. Minta tolong banget dihapus. Karena apa teman-teman? Di dunia sekarang apa ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, di Indonesia terutama pembuktian itu perlu teman-teman, pembuktian bahwa kita menyatakan diri kita ini ngerti mikrotik ya lewat sih sertifikasi internasional itu teman-teman. Nah maksud saya daripada teman-teman berpikir takut nggak lulus, itu kan berarti mindset teman-teman ya udah takut duluan gitu kan. Nah jadi harusnya teman-teman malah yakin harus banget lulus ya, karena memang teman-teman udah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk sertifikasi tersebut gitu. Jadi ketika mengikutinya toh juga kan ada pelatihannya dulu teman-teman ya, nggak langsung kalian bayar 1,5 juta ujian langsung, enggak teman-teman. Ada eh, ada pelatihannya dulu, ada bootcampnya dulu teman-teman.
ya seperti kayak mikrotik itu rata-rata bisa 2 hari, bisa 3 hari teman-teman pelatihannya. Nanti hari terakhirnya itu biasanya eksam. Kalau siswa sendiri itu bisa seminggu, nanti terakhirnya eksam, gitu ya. Mau sendiri itu ya bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung dari penyelenggaranya masing-masing. Nah, teman-teman boleh banget nih kalau memang mau ngambil sertifikasi ya, mungkin teman-teman udah punya channel sendiri ya, tapi izin nih saya sekalian promosi nih. Nah, NF Academy juga bisa teman-teman. Kalau kalian teman-teman mau ngambil sertifikasi atau mau ngambil bootcamp bisa banget ya, karena memang NF Academy ini cukup terkenal ya dalam meluluskan berbagai pihak ya. Jadi materi-materinya yang disampaikan pun sesuai gitu. Jadi benar-benar inti yang memang akan keluar saat diujikan gitu ya. Jadi pastinya benar-benar ya bisa dikatakan harus lulus gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memang masih ngerasa sayang dan lain-lain ya istilahnya mah kita investasi lah teman-teman. Investasi diri kita, investasi prestasi kita di sertifikasi gitu. Ini buat teman-teman yang belum ya, yang belum punya ya. Kalau memang teman-teman yang sudah punya, bagus banget teman-teman, saya apresiasi bagus banget. Tapi tetap teman-teman harus tetap ikuti perkembangan zamannya gitu karena kan memang dari masing-masing sertifikasi ya contohnya mikrotek dan siswa kan hanya 3 tahun ya teman-teman ya masa expirednya. Nah jadi tetap kita harus tetap update tentang perkembangan dari si mikrotek itu sendiri atau dari si siswa itu sendiri gitu. Jadi kita tuh jangan sampai wah udah punya sertifikasi udah kelar lah gitu udah bisa lah mau ngelamar kemana aja gitu enggak teman-teman, tetap harus kita coba dan kita perluas network hubungan gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi sertifikasi itu penting banget ya. Ini yang internasional, yang BNSP juga penting sih teman-teman. BNSP yang level nasional itu kan juga 3 tahun ya. Itu juga penting teman-teman. Boleh banget itu juga kalian ikuti ini. Saya lupa masukin ke slide sih teman-teman. Itu ya untuk sertifikasi. Terus yang terakhir. Nah, ini tips tips sukses nih teman-teman nih. Saya kasih tips sedikit ya. Ya pastinya mungkin teman-teman banyak ya yang sudah tahu ya. Cuma izin di sini saya kasih sedikit tips sukses karir ya dalam bernetwork engineer ya teman-teman. Yang pastinya pengembangan berkelanjutan ya teman-teman yang tadi ya ketika ada perkembangan teknologi ya teman-teman harus bisa update gitu, teman-teman harus bisa ngikutin perkembangan tersebut ya contohnya kayak sekarang ya cloud computing, keamanan cyber ini kan udah mulai naik ya teman-teman. Nah kita juga harus bisa update terhadap hal itu gitu. Terus bangun jaringan yang profesional teman-teman yang tadi ya ketika kita pernah project bareng usahakan jangan sampai putus relasi. Terus juga teman-teman juga boleh banget nih ngikutin kelas-kelas online ya kan seperti ini nih. Alhamdulillah nih kita dapat teman-teman baru nih dari masing-masing daerah. Terus juga eh, banyak ya teman-teman ya free course yang ada di internet itu kan banyak. Nah itu boleh banget nih teman-teman daripada mengisi waktu luang teman-teman itu bisa banget ikut itu. Terus selanjutnya mungkin sosial media di LinkedIn teman-teman ini juga boleh banget nih teman-teman aktif di LinkedIn gitu karena memang di LinkedIn ini biasanya banyak fokus-fokus pekerjaan yang memang sesuai bidang kita pastinya teman-teman ya. Kalau memang kita connection-nya orang-orang network engineer pastinya mereka update-update pun seputar tentang network engineer gitu. Jadi memang teman-teman ini harus mulai terbiasa nih bersosial media tuh kayak buka-buka pengetahuan-pengetahuan gitu. Jadi kita makin terbuka gitu teman-teman. Oke. Mohon izin, Hmm? Mas Ilham. Punten karena terkait dengan kepepet waktu gitu ya. Kita Hmm. langsung tanya jawab aja ya. Oh, Nanti boleh, boleh. Ini ini udah sisanya excited pastinya banget. teman-teman udah. Peserta-peserta juga sudah raise hand kebanyakan Hmm. gitu ya. Boleh, Lumayan boleh. banyak nih. Padahal belum dibuka gitu ya sesi tanya jawabnya gitu ya. Oke, siap. Oke, teman-teman mohon izin dan Pak Ilham mohon izin. Kita ada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, Q&A. Itu bisa disampaikan di room chat atau bahkan Q&A ya, yang sudah kita disediakan di Zoom gitu ya. Gitu. Oke,
Atau bisa juga raise hand ya teman-teman ya. Nah, untuk Q&A ini, pertanyaan ini kita akan mengambil 4 penanya terbaik gitu ya. Nanti akan ada reward dari NF Academy. Nantinya bisa pertanyaan terbaik bisa kami TF gitu ya. Berupa ada door prize gitu. Oke teman-teman, mohon izin ya. eh Udah resen semua ya. Kayak gini Tadi aja, izin saya banyak yang stop ngambil. stop screen dulu ya Mbak. Kenapa? Izin saya stop screen dulu ya. Oke, baik, siap. Oke, karena resennya sudah lumayan banyak, jadi di resen saya ngambil 2. Di room chatnya pertanyaannya saya ngambil 2 gitu ya. Oke, silakan di room chatnya mungkin barangkali. Oke, resennya bentar ya, karena ini banyak. Banyak banget ya Mbak, ini sampai 37 ya Iya, Allah. excited banget. Saya bacanya nih sedikit-sedikit ini. Mantap. Oke, mungkin Kak Yoga Eka Putra ya. Izin Kak Yoga, monggo, disilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya Kak. Izin bertanya Mas, tadi kan di dalam PPT ini network engineer itu yang berpengalaman itu juga dapat membuka layanan maintenance project ya Mas, benar ya Mas? Oke Ya Mas. betul betul. Pertanyaan saya adalah apa aja sih Mas keterampilan teknik dasar yang wajib dikuasai oleh seorang network engineer agar dia tuh mampu melakukan diagnosa masalah dengan cepat dan tepat ketika terjadinya gangguan pada jaringan komputer. Terus bagaimana kita tuh mengetahui sumber masalah pada suatu jaringan dengan tepat dan cepat? Apa aja metodenya, metode troubleshooting yang harus kita lakukan tuh biar tahu sumbernya itu dari mana aja sih ketika terjadinya gangguan jaringan komputer. Sama kita tuh ini Mas, sama memastikan kualitasnya Mas ketika kita tuh membuka layanan, gimana kita tuh memastikan bahwa kualitasnya tuh benar-benar baik dan aman. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Yoga. Oke, baik, mohon izin Mas Ilham dijawab ya. Terima kasih. Oke baik. Pertanyaannya banyak banget ya. Tapi intinya tentang yang peluang karir tadi ya, tentang gimana sih cara ngelihat atau bisa menentukan kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Izin mungkin tadi karena banyak, mungkin saya jawab. Nanti kalau memang kurang boleh ditanya lagi ya. Izin tadi Pak siapa ya? Mas siapa tadi ya? Mas Yoga. Oh iya Mas Yoga, tuh saya nyariin. Ya Mas Yoga izin ya, mungkin balik lagi ya Mas Yoga ya. Keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan itu semuanya membutuhkan eh, waktu ya. Waktu di sini maksudnya adalah gimana ya? Semakin banyak kita melakukan riset, semakin banyak kita terjun di dunia network engineer, semakin sering juga kita menemukan troubleshoot itu, gitu ya. Jadi maksud saya kadang eh, ketika seseorang bisa tahu lah kendalanya ini ada di sini, kendalanya ada di sini itu pasti orang tersebut itu sudah lama di dunia network engineer gitu, atau memang kesehariannya dia ada di network engineer, atau memang dia suka literasi tentang network engineer ya. Kalau saya pribadi sih contohnya ya Mas ya, mungkin Mas Yoga punya sosial media, itu boleh banget Mas kayak tadi ya di LinkedIn atau di sebenarnya banyak ya kayak di Instagram atau di TikTok pun sekarang banyak banget eh, edukasi-edukasi tentang network engineer gitu. Kayak misal eh, ini yang lucu banget sih. Saya pernah nemu beberapa live TikToker itu dia live TikTok khusus RT RW net. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu dia ngebuka pertanyaan apa ngebuka apa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama penontonnya gitu. Dan itu kalau Mas Yoga mau, saya pernah itu nonton sampai semalaman itu karena memang pertanyaannya, oh saya jadi tahu nih ternyata, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi ketika mendapatkan suatu case, kita tahu oh ternyata ada di sini gitu. Jadi istilahnya mah jam terbang lah Mas Yoga ya. Jadi memang jam terbang kita harus benar-benar dimaksimalin karena sejatinya eh, materi troubleshoot itu ya memang kita bisa lakukan berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu ya. Karena memang kan nggak mungkin ya kayak ini nanti kita rusakin dulu kita tahu rusaknya ada di sini gitu. Tapi balik lagi Mas,
Kalau memang Mas Yoga ini udah kesehariannya di network engineer ya, atau keseharian misal di Mikrotik, suka ngulik, suka ngoprek, ketika menemukan masalah, pasti kayak, oh ini kayaknya ada di sini deh, kayaknya jalurnya ada di sini deh, kayaknya yang bermasalah di sini deh, gitu. Jadi itu balik lagi ke insting sih teman Mas Yoga ya, sedikit insting lah mungkin, gitu. Karena kayak saya pribadi pun ketika nganalisis masalah kayak kita telusurin dulu nih masalahnya ada di mana, gitu. Kayak contohnya ya kayak misal tadi ya ketika WiFi nge-lag, ada klien nih atau ada user kita ngeluh WiFi nge-lag dan lain-lain. Nah, kita cek dulu nih trafik internet kita stabil nggak? Oh, ternyata stabil. Jalur ke tempat dia aman nggak? Ternyata aman. Oh, berarti masalahnya tuh ada di end device-nya atau di end user-nya gitu. Kecuali internet nge-lag nih atau internet putus nih, kita cek internet kita stabil. Ternyata pas kita cek jalur, oh jalurnya mati. Berarti di situ. Nah, lambat laun ketika kita menemukan case-case tersebut ya pasti oh ini udah biasa nih ada di sini, oh ini udah biasa nih ada di sini, oh udah biasa gitu sih Mas. Jadi kalau untuk bisa menemukan secara cepat ya selain insting, jam terbang pun sangat-sangat menentukan gitu Mas. Itu mungkin Mas, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ilham atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Mas Yoga atas pertanyaannya ya. Semoga terjawab. Kalau misalkan memang nggak terjawab, boleh di chat aja di akun NF Academy gitu ya. Nanti minta bantuan Mas Ilham juga ya Boleh untuk banget, jawab. Oke, boleh siap. banget. Oke, kita lanjut ya Mas Ilham. Untuk pertanyaan yang kedua. Oh iya, teman-teman mohon izin aku direct message ya ke kedua orang mohon izin diisi gitu ya direct message aku. Oke, lanjut di sini ada oke Kalma Safira deh. Safira. Monggo Kalma. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Selamat sore Bapak. Pertanyaan saya adalah dalam perkembangan teknologi jaringan saat ini nih, bagaimana network engineer ini dapat memastikan keahlian mereka ini tetap relevan di tengah perubahan yang cepat seperti teknologi 5G atau edge computing, dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menguasai teknologi di masa depan. Dan pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi network engineer dalam skala global, terutama terkait infrastruktur jaringan di negara berkembang? Mungkin itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, boleh langsung Oke, jawab ya. boleh monggo aku diem aja. Ya nunggu nih. Maaf Mas. Oke, Oke, Mbak monggo Mas. Alma Sapira ya, terima kasih banyak nih atas pertanyaan. Mungkin ini juga ngewakilin teman-teman ya mungkin ya mengenai perkembangan zaman ya. Kayak contohnya tadi yang disebutin ya entah 5G atau cloud dan lain-lain. Ya mungkin Mbak Alma ya mengenai itu ya kita benar-benar yang tadi ya harus benar-benar membuka diri ya terhadap perkembangan-perkembangan tersebut ya. Karena memang mungkin kalau Mbak Alma mau tahu ya untuk koneksi 5G sendiri mungkin di Indonesia ini baru booming ya beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang ya. Bahkan kalau Mbak Alma mau tahu ya mungkin di Cina itu mereka sudah mengembangkan teknologi 7G gitu. Bahkan ya mungkin yang terkenal itu kan di sana sampai kamar mandi pun koneksinya itu udah bisa mencapai kecepatan 1 gigabit gitu kan. Nah, jadi memang negara kita ini kan termasuk negara berkembang ya. Dari analisis datanya pun memang masih cukup tertinggal lah dibanding negara-negara maju gitu ya. Itu memang balik lagi sih Mbak mengenai tadi ya perkembangan tersebut memang ya contohnya ya kayak sinyal 5G sendiri ya. Kalau mau tahu juga nih sedikit info juga ya, kayak contoh di Papua ya, di Freeport ya, itu kan mereka tuh sebenarnya nggak ada teknologi 3G, 4G di sana gitu. Waktu di kisah masih 4G di sana duluan udah 5G atau malah di sana sudah mengenal internet satelit gitu, karena memang koneksi eh, medannya itu memang tidak memungkinkan untuk membuka sinyal 3G atau 5G di sana gitu. Balik lagi sih sebenarnya untuk kemajuan hal-hal seperti itu apakah booming atau tidaknya di Indonesia ya itu tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah terutama ya contohnya ya mungkin kebijakan 4G ya
4G itu kan kebetulan saya dulu pernah di telekomunikasi ya. Saya dulu sempat masang sinyal 4G XL itu di Bali. Eh, itu Bali dulu baru Pulau Jawa gitu. Jadi boomingnya malah di Bali dulu baru di Pulau Jawa gitu. Nah, perkembangan sekarang ini yang mungkin kita ngerasa ya contohnya kayak kemarin lah Starlink itu kan bisa booming karena si Elon itu kan main ke Indonesia tiba-tiba masang Starlink di satu tempat ya kan. Nah itu kan kita langsung panas gitu, langsung panik gitu kan. Sebenarnya kalau Mas Elon nggak masuk ke Indonesia tiba-tiba buka Starlink pun kita nggak begitu panik gitu, nggak begitu booming tentang Starlink. Padahal di tempatnya pun Starlink udah ada sejak lama gitu. Jadi untuk mengenai perkembangan-perkembangan itu ya kita harus benar-benar bisa, namun kita harus bisa memfilter juga. Jangan sampai kita udah terlalu ambis, tapi di tempat kita itu memang belum diperbolehkan atau memang belum ada. Ya contohnya kayak fiber optik ya kan. Fiber optik ini kan ya yang lucu lagi sekarang pembeliannya itu dibatasin ya kan. Padahal memang itu salah satu solusi gitu. Jadi tetap kita harus bisa melek, namun kita harus bisa memfilter, Mbak. Jadi jangan sampai kita ambis sendiri, namun dari sisi eksternal kita tidak mendukung. Itu sih, Mbak. Kalau untuk nomor satu, nomor dua apa ya, Mbak ya? Oke, baik. Mungkin saya ulang ya, Bapak. Hmm. Tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh network engineer dalam skala global, terutama terkait dengan infrastruktur jaringan di negara berkembang. Oke, untuk global ya Mbak ya, tantangan terbesar balik lagi sih Mbak. Mungkin kalau Mbak ngikutin ya, untuk network engineer sendiri ini, nah kita ngerasa nggak sih kalau kita lagi nyari tutorial itu banyak malah yang muncul itu, maaf ya, yang muncul itu adalah apa? Yang muncul itu malah orang-orang dari contohnya dari India dan lain-lain gitu ya. Malah negara-negara yang kita anggap tertinggal, mereka IT-nya itu jauh lebih bagus. Bahkan sempat ada ya kalau kita ngikutin dunia itu ada beberapa orang ya atau beberapa pakar yang bilang kayak lebih enak belajar melihat tutor dari India deh daripada dari orang lain atau bahkan dari Indonesia sendiri gitu. Nah, bahkan si yang punya Microsoft pun sempat kata-katanya sempat viral ya. Kenapa sih kok orang-orang pejabat-pejabat tertingginya tuh orang-orang India gitu? Kenapa sih kok nggak orang-orang dari mereka sendiri gitu? Mereka bilang ketika mereka pecat orang India ini, maka Microsoft baru akan lahir di India gitu. Karena memang engineer-engineer dari negara-negara lain itu sangat-sangat sudah berkembang gitu. Jadi ya tantangan kita ya harus benar-benar bisa apa ya, bisa ngikutin perkembangan yang tadi ya perkembangan tapi harus bisa memfilter ya gitu sih kalau dari saya sih intinya sih tetap harus bisa aware namun tidak membatasi diri ya jangan sampai kita merasa oh ini udah cukup gue udah bisa mikrotik udah cukup gitu nggak boleh tetap kita harus bisa walaupun kita nggak handal walaupun kita nggak jago di bidang tersebut minimal kita harus tahu dasar atau minimal kita tahu perkembangan tentang teknologi tersebut gitu jadi itu membuktikan bahwa kita ini seorang network engineer yang update gitu bukan seorang network engineer tuh yang maaf ya yang kolot lah istilahnya yang tidak mau ngikutin perkembangan zaman pokoknya bisa mikrotik udah gue network engineer mikrotik nggak mau kenal cloud nggak mau kenal cloud nggak mau kenal AWS nggak mau kenal Red Hat dan lain-lain gitu jangan jangan sampai ya jadi kita harus benar-benar bisa ngikutin walaupun kita tidak handal setidaknya kita tahu konsep-konsep dari perkembangan tersebut itu sih Mbak semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham dan Mbak Alma. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oh iya Mbak Alma, mohon izin saya direct message ya. Nanti tinggal dilengkapi. Oke, oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Mas Ilham, karena mungkin kita terbatas waktu gitu ya, mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab secara singkat ya. Dan teman-teman juga nih yang lanjut tolong dijawab pertanyaannya dipersingkat gitu ya guys. Karena ini udahlah. Lanjut ya. Banyak banget tapi bagus-bagus loh pertanyaan mungkin izin Mbak Nabila mungkin nanti ini pertanyaan bisa disimpan. Oh, iya, iya. Oke. Mas Ilham, mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Mas Tio Ardian. Oke, izin bertanya Kak kepada narasumber perihal karir ke depannya dalam 5 tahun ke depan. 5 tahun nih. Oke,
Yang pertama itu sertifikasi apa saja yang paling dihargai oleh perusahaan untuk posisi network engineering gitu ya. Dan selanjutnya, dan apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh network engineering? Mungkin yang ini udah terjawab ya, yang tadi pertanyaan sebelumnya gitu ya. Mungkin poin satu aja nih Mas, sertifikasi apa saja yang paling dihargai oleh perusahaan untuk posisi network engineering gitu. Mohon izin Mas Ilham. Oke, Monggo. terima kasih Mbak. Mungkin singkat ya, tidak usah dijabarkan. Untuk sertifikasi yang pastinya ya, sepengalaman saya pribadi, memang yang sangat-sangat ditanya yaitu antara CCNA ya, atau Cisco, MTCNA ya, atau Mikrotik dasar, sama mungkin Juniper. Namun Juniper ini memang beberapa perusahaan aja sih, yang memang mereka sudah menggunakan Wah, Juniper. Namun kalau untuk aduh. perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan Juniper, mereka tidak akan menanyakan hal tersebut sih. Tapi pastinya yang paling dasar sih, sepengalaman saya ya itu adalah Mikrotik dan Cisco. Minimal teman-teman punya 2 level dasar, yaitu CCNA dan MTCNA gitu teman-teman. Dan bisa banget diambil di NF Academy. Mantep Mas Ilham. Terima kasih banyak loh. Oke, Mas Tio Ardian, mohon izin tadi aku direct message ya. Mohon izin dibales. Oke, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Aku ambil dari sebentar. Karena panjang-panjang ya Mas ya? Iya bagus-bagus banget Mbak, ya Allah. Iya, makanya Boleh deh. banget ini kita adakan Oh, next ini keren sesi nih Mas. mungkin ya. Nih, dari Mas Wahyu Aigi, kayaknya saya kenal nih. Halo Mas, saya Wahyu Aigi ingin bertanya kenapa, sebentar ya Mas. Itu Oke. Kenapa di Indonesia tidak menggunakan satelit seperti Starlink gitu ya? Karena GHz Starlink atau di Indonesia atau gimana ya ini? Kan kita tahu nih di Indonesia banyak pulau dan susah untuk fiber optiknya. Dan apakah untuk yang masih baru mulai tidak bisa menjadi network engineering karena Mas Ilham tadi bilang untuk mengetahui kendala jaringan kita harus memiliki pengalaman. Lagi hype banget ya Mas ya Hmm. untuk Starlink ya. Oke, mantap Mas. Jawab Mas. Oke, izin Monggo. Mbak. Wah, iya terima kasih Mas Wahyu Aigi ya. Iya. Balik lagi ya Mas Wahyu Aigi ya. Kita tetap harus tahu kelebihan dan kekurangan dari si Starlink ini sendiri ya. Mungkin pastinya udah banyak sih ya Mas ya. Kemarin itu waktu Starlink itu lagi launching itu kan mereka itu buka harga sekitar 5 jutaan ya Mas ya. Nah sekarang ini kan harganya udah normal sekitar 7 juta berapa gitu ya. Nah pastinya Mas itu udah banyak banget Mas yang menggunakan ya. Di saya sendiri pun teman-teman saya ya, teman-teman dekat saya itu udah hampir 3 sampai 5 orang yang bahkan mereka membeli pribadi gitu. Di beberapa sekolah-sekolah di daerah pun itu sudah menggunakan. Namun balik lagi Mas, tetap kita harus lihat. Nah, Starlink di sini kan memang dia digadang-gadangkan murah ya. Murah, jaringannya kuat, stabil dan lain. Tapi tetap kita harus lihat Mas, stabil di sini kan yang kemarin kita lihat hanya sisi speed test-nya aja. Kita belum lihat dari sisi latensinya, kita belum lihat dari sisi upload download ketika traffic sedang besar dan lain-lain gitu. Karena kan memang izin Mas, kalau Mas mungkin pengalaman kan kita dari sisi bandwidth ada yang namanya Bruce ya, Bruce limiter ya, QoS, quality of service dan lain-lain. Itu semua bisa diatur Mas. Jadi tetap walaupun bandwidth-nya besar itu tidak bisa menjamin ketika banyak device yang connect itu bisa stabil. Tetap harus ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Itu Mas kalau untuk Starlink ya tetap walaupun sebagus itu dia sejauh ini masih ada beberapa sisi kelemahannya. Terus untuk baru mulai tidak bisa menjadi network engineer. Nah, bisa banget Mas. Balik lagi ya, network engineer itu kan namanya luas ya Mas. Seorang pakar IT pun nggak tiba-tiba jadi pakar Mas. Seorang security engineer pun nggak tiba-tiba jadi security gitu. Enggak. Mereka pasti melalui tahap Mas. Yang pertama ya mungkin kalau kita tahu ya level yang paling dasar ya itu kayak contohnya kayak ketika baru masuk ya pasti jadi teknisi ya kan. Teknisi itu kan ya mungkin kita ketika kita menikmati karir itu kan pasti berjenjang. Ya ketika kita masih muda nih, masih usia belia ya,
masih di bawah 20 tahun lah istilahnya, itu kita masih jadi teknisi. Ketika kita pengalaman teknisi kita udah 3-5 tahun, kita menjadi troubleshoot lah, atau tim troubleshoot. Ketika sudah, kita naik lagi jadi NOC. Ketika sudah, kita bisa naik lagi jadi tim DevOps. Kita naik lagi jadi network engineer, naik lagi jadi tim gitu. Jadi tetap semuanya harus disusun dari awal, Mas. Jadi teknisi pun sebenarnya network engineer, Mas, karena kan ya mereka bidangnya ya network engineer, tetap network engineer disebutnya, tapi memang skalanya dia jauh lebih kecil. Nah, kalau untuk network engineer yang tingkat-tingkat di atasnya, ya memang dia mempunyai pengalaman ya memang jauh lebih lama gitu ya. Jadi harus dimulai dari awal. Nah, dan kalau Mas udah berpikir sekarang lah, ayo Mas mulai dari sekarang, kita buka, kita mulai posisi-posisi sebagai network engineer ya, bisa melamar di tempat orang, atau bisa yang tadi ya membuka atau membuka perusahaan sendiri. Itu sih Mas. Jadi tetap harus bisa dan yakin bisa. Itu sih Mbak, mungkin. Mohon maaf jika terlalu panjang. Oke, mantap banget. Terima kasih banyak untuk Mas Wahyu Aiki atas pertanyaannya, dan terima kasih banyak untuk Pak Ilham gitu ya atas jawabannya. Ini banyak banget ya Mas yang nanya gitu ya. Tapi mohon maaf semuanya, kita hanya mengambil 4 pertanyaan terbaik gitu ya. Nah, untuk dibuka batch 2 lagi untuk webinarnya, mungkin kita akan adain webinar selanjutnya dengan tema berbeda tentunya. Jika emang tertarik dengan network engineering, bisa membuka website di NF Academy gitu ya, untuk mengikuti bootcamp-nya gitu. Oke, teman-teman, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, karena ini juga sudah terbatas banget waktunya gitu ya. Dari Mbak, izin. kami mungkin, Izin. baik-baik. Ya, teman-teman mungkin izin ya, saya pribadi pun tulus ya. Jadi maksud saya, buat teman-teman yang memang sekiranya pertanyaannya tidak bisa dijawab hari ini, atau bahkan ragu nanti bisa ketemu di next event, teman-teman boleh nih kirim pertanyaan-pertanyaan ini ke email saya yang tadi ya teman-teman ya, connect@ilham@gmail.com. Boleh banget, itu nanti sebisa mungkin ya teman-teman bakal saya balas via email tersebut gitu ya. Jadi maksud saya bentuk pelayanan juga nih buat antusias teman-teman nih, karena pastinya NF Academy pun buka webinar ya, kita bakal memfasilitasi teman-teman walaupun webinar tersebut sudah berakhir gitu ya. Jadi teman-teman boleh jangan kecewa, tetap lempar pertanyaannya di email connect@ilham@gmail.com, atau nanti dikirim sama admin di grup kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Izin Mbak menyampaikan. Monggo. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak loh Mas Ilham. Masya Allah banget nih, ilmunya bermanfaat, wawasannya luas gitu ya, jawabannya juga oke banget gitu ya. Semoga teman-teman dengan pertanyaan dan jawaban dari Mas Ilham gitu selaku narasumber, semoga bisa menjawab gitu ya, bisa mengacu motivasi kalian untuk terus belajar dan berkembang gitu ya di network engineering ini gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf karena waktunya terbatas. Sekali lagi, karena kita penutupan aja langsung ya, gitu ya. Oke. Oke, sekali lagi dari kami dan saya selaku moderator, terima kasih telah bergabung dengan webinar gratis, yaitu Peluang Karir Network Engineering. Hari ini kami harap kalian semua dapat membuka wawasan yang berharga dan terinspirasi untuk mengejar karir di bidang yang menarik ini gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih banyak semuanya. Saya Oh, tunggu emailnya ya. teman-teman, mohon maaf kita belum foto. Aduh. Oh, udah teman-teman, aman. Terima kasih banyak. Saya tunggu emailnya. Terima Assalamualaikum. kasih Mbak Nabila atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Terima kasih untuk panitia. Ya, sama-sama teman-teman semua. Stay tune ya di grup ya teman-teman. Insya Allah kita akan ada Oke, webinar Kak. yang Siap. mungkin akan bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Ya, tentunya nanti untuk rekaman webinar akan kami cepat segera upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat kembali untuk rekamannya. Oke, untuk informasi berikutnya akan ada di grup ya teman-teman semua. Mungkin ada yang bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin
mengupgrade skill atau upskill kemampuan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.